Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Zain, calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini saya didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sarino MPD, dalam hal bincang-bincang ya, bincang ringan dengan Bapak. Itu mohon izin Pak, minta waktunya untuk bincang-bincang sedikit dengan kami dengan tema dilema etika gitu Pak. Kira-kira boleh ya Pak ya? Silakan Pak. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik. Nah di sini izinkan Pak, kami ada beberapa poin pertanyaan nih untuk mengenai tugas kami sebagai guru calon guru penggerak gitu angkatan 10 ini. Nah di sini yang pertama mau nanyakan Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun yang menyangkut moral Pak di sekolah Pak? Terima kasih Pak Zain. Jadi saya senang ini yang menjadi titik fokus dari kegiatan Bapak adalah tentang etika. Ini menunjukkan bahwa kita di lembaga pendidikan sangat konsen terhadap yang namanya etika. Seperti yang mungkin nanti akan dikembangkan apakah itu ke peserta didik kita ataupun sesama rekan guru. Nah, untuk pertanyaan Bapak yang pertama tadi tentang bagaimana identifikasi yang saya lakukan, bahwa memang kami selalu mengidentifikasi problematika etika itu dari pertemuan-pertemuan, dari kontak secara langsung dengan siswa, dari pengamatan langsung pada siswa, apakah itu sebelum siswa masuk ke dalam kelas maupun kadang-kadang perilaku siswa, umumnya usia-usia sekolah yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Nah, dari apa yang saya amati, saya perhatikan dan saya pahami, memang ada sedikit kegundahan bahwa kecenderungan anak-anak kita sekarang ini agak sedikit terjun bebas dari pakem-pakem atau norma-norma etika yang selama ini kita di sekolah selalu menggembar-gemborkan, selalu menyampaikan, selalu berharap, dan itu memang ada kecenderungan, mungkin subjektivitas saya tapi saya tanya dengan kawan-kawan yang lain juga lebih kurang sama, bahwa ada sedikit katakanlah sesuatu yang memang harus kita konsentrasikan, kita pikirkan dan kita perbaiki demi Indonesia Emas yang dicanangkan oleh pemerintah. Karena kita tahu kan tidak semata-mata hanya kecerdasan intelektual saja, tapi jauh daripada itu adalah bagaimana mereka, siswa-siswi kita ini memiliki pekerti yang baik. Jadi kalau ditanya apa identifikasinya, memang kami melakukan kontak langsung, mengamati dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan anak selama anak berada di sekolah, sebelum masuk sekolah maupun pada saat mereka bermain istirahat, selalu saya amati. Dan disitulah saya menyimpulkan bahwa memang ada sedikit barangkali problem yang harus kita tekuni untuk memberikan kontribusi atas perbaikan-perbaikan yang kita harapkan. Baik Pak. Mungkin demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung dua kebajikan gitu.
dalam hal kita memutuskan sesuatu yang nilainya sama-sama positif gitu Pak ya. Iya. Barangkali memang tidak bisa lepas dari pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Iya. Bahwa di antara dua hal yang bersifat positif, di mana kita harus memilih mana yang kita prioritaskan, Iya. maka kita harus menimbang-nimbang mana yang dampaknya itu paling dekat ke siswa, dampaknya itu paling dekat ke kita sekolah, dan dampaknya paling dekat ke orang tua. Ya, sebagai contoh, misalnya, ada ketentuan di sekolah kita ini bahwa dalam hal yang namanya jumlah siswa, Iya. ya, jumlah minimal, jumlah maksimal siswa ada 36, 38. Kemudian pada saat yang bersamaan ada juga siswa, orang tua siswa yang datang ke sekolah dengan mengemukakan berbagai alasan untuk memindahkan anaknya ke sekolah kita. Lalu dalam hal yang seperti itu kita harus menimbang juga di satu sisi, kadang-kadang kita berpikir jumlah siswa yang termaksimal juga tidak baik untuk perkembangan anak belajar di kelas, selain dari beban guru juga yang bertambah. Tapi di sisi yang lain juga kita coba memahami bagaimana kesulitan yang dialami oleh wali siswa kita, yang alasannya misalnya tempat tinggalnya jauh, yang mereka harus mengantar keluarganya atau mengantar keluarganya yang lain tempat bekerja atau ke sekolah lain. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu akan kita rumuskan juga dengan rekan-rekan guru. Jadi tidak sifatnya spontan kita mengambil, oh iya kita bisa terima, tapi kita lebih memanggil kepada guru, kira-kira masih sanggup tidak kalau kita membantu orang tua siswa yang akan memindahkan anak kita ke sekolah kita. Kita coba memberikan penjelasan kepada guru yang bersangkutan. Apabila sudah ada kesamaan pandangan bahwa nawaitunya niatnya adalah untuk mempermudah orang lain, membantu orang tua siswa, lebih memberikan maslahat, maka mungkin sedikit kita tabrak aturan tentang jumlah tadi, tapi bisa membantu orang yang ingin sedikit teratasi kesulitan mereka, mungkin dalam hal tempat tinggal yang jauh tadi, atau bisa lebih memudahkan mereka. Ya Pak, terima Kira-kira kasih begitu, Pak. Iya. Nah selanjutnya Pak, kira-kira hal-hal apa saja Pak nih untuk efektifnya dalam mengambil keputusan itu Pak dalam kasus yang tadi ya, dilema etika tadi gitu Pak. Kalau saya pribadi memiliki kecenderungan memang mengedepankan keterbukaan, mengedepankan yang namanya musyawarah, dan mengedepankan saling memberi dan saling menerima dengan rekan-rekan, bahwa apa saja problem yang kita alami harus kita rundingkan, rembukkan, sehingga diharapkan mendapatkan suatu jalan keluar yang terbaik dan transparan. Saya kira mungkin di situ kuncinya, Pak. Jadi kebijakan yang akan kita laksanakan itu tidak serta-merta atau tidak menimbulkan kegagalan, tapi terlebih dahulu harus dikomunikasikan. Jadi kata kuncinya memang harus kita komunikasikan, dan saya yakinlah rekan-rekan kita sama pendidik di sekolah ini memiliki keluasan berpikir juga, kemudian memiliki suatu semangat yang sama untuk mengedepankan pengabdian yang terbaik kepada peserta didiknya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus yang dilema etika Pak? Ya. Yang saya rasakan memang tantangan utamanya itulah saya menyadari bahwa setiap orang memiliki kriteria tata nilai tersendiri, Pak. Ada orang yang menganggap bahwa kebiasaan ini adalah biasa, tapi bagi yang lainnya itu dianggap sesuatu yang kasar. Kemudian misalnya pada kelompok orang tertentu kebiasaan-kebiasaan mereka lakukan itu adalah biasa, tapi pada kelompok masyarakat yang lainnya ini adalah sesuatu yang sensitif.
ya. Nah, pada titik itulah kita harus memberikan suatu apa ya, komunikasi, Iya. komunikasi dan komunikasi. Kemudian kita meminta pendapat dari kawan-kawan untuk menyampaikan persepsi tentang sesuatu yang harus kita rumuskan dan harus kita laksanakan di sekolah. Jadi memang kata kuncinya adalah ada beda nilai dari setiap individu, beda nilai di setiap keluarga asal dari anak-anak kita berangkat dari rumah. Iya. Kemudian juga ada standar nilai dari setiap guru dengan latar belakang background yang Beda-beda. berbeda-beda. Nah, saya kira di situ dan pada titik itu kita harus bisa untuk mengkomunikasikan. Saya kira itu. Baik Pak, kemudian Pak dalam menyelesaikan kasus tersebut, apakah Bapak punya jadwal khusus dalam menyelesaikan masalah ataupun langsung gitu diselesaikan masalah atau gimana Pak? Ini prosedurnya gitu. Dalam hal ini konteksnya tentang dilema etika tadi Pak ya. Iya. Kalau untuk siswa bahwa memang kita adakan suatu penjadwalan yang terjadwal. Iya. Misalnya di sekolah ada anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Maka langkah pertama yang kita lakukan tentu kita panggil, Iya. kita ajak bicara secara persuasif sekali. Kemudian ternyata masih berulang lagi, terus kita lakukan hal yang sama, kita berikan pemahaman dari hati ke hati, sampai ketiga kalinya tetap kita berikan pemahaman, kita berikan petunjuk, nasihat dan masukan-masukan yang terbaik, membuat mereka mengerti bahwa hal yang mereka lakukan tidak baik. Tetapi kalau seandainya ini pun belum berdampak, tentu ada penjadwalan berikutnya, yaitu kita bekerja sama dengan orang tua, kita komunikasikan dengan orang tua. Kita panggil salah satu orang tua mereka untuk sama-sama kita berikan informasi tentang bagaimana sih sebenarnya yang anak mereka lakukan di sekolah yang kita ingin perbaiki. Biasanya pada titik itu memang ini tidak mudah. Kembali lagi tadi ada tata nilai yang dimiliki oleh setiap orang. Tapi kita harus nilai-nilai baik yang sudah kita standarisasi di sekolah itu memang harus kita sampaikan ke siswa dengan niat dan tujuan agar mereka memiliki standar etika Indonesia sebagai nantinya menjadi warga negara yang berpancasila. Amin. Nah, jadi ada penjadwalan mulai dari pemanggilan individu, pendekatan individu, nasihat, kemudian tetap saja kerjasama dengan orang tua. Kalau misalnya hal itu pun sudah kita lakukan tapi tidak berdampak, akan kita sampaikan ke orang tua bahwa kalaulah kami dianggap tidak berhasil, kalau orang tua mau mencarikan katakanlah sekolah yang mungkin dianggap lebih bisa mendidik anak mereka, tentu kita arahkan ke sekolah yang lain. Tapi ini sebagai alternatif yang terakhir kalau orang tua bersedia. Kalau tidak, tetap saja anak bagaimanapun kondisinya harus tetap belajar di sekolah kita dan tetap kita berikan perhatian. Baik Pak, ini pertanyaan dua terakhir Pak. Ini kemudian adakah seseorang atau faktor Pak yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam mengambil keputusan khususnya masalah dilema etika nih Pak? Yang mempermudah Pak ya? Iya, ataupun yang permudah lah. Kesamaan persepsi Pak saya kira. Iya. Kesamaan persepsi dari rekan-rekan personalia di sekolah kita ini itu yang sangat membantu. Kesamaan persepsi itu kita peroleh tidak ujuk-ujuk, tapi melalui proses bincang-bincang, proses curhat, proses saling menyapa, itu semua kita bisa tarik suatu kesimpulan apa sih persepsi yang sudah dimiliki oleh rekan-rekan guru. Pada saat kita sudah memiliki persepsi yang sama tentang bagaimana pedoman etika yang harus ada di sekolah kita ini, maka insya Allah gerak ke depannya, baik itu untuk perbaikan etika, perilaku daripada siswa dan juga guru, itu insya Allah akan mudah untuk kita laksanakan. Karena kesamaan gerak ini akan mempercepat Pak. Bagaimana anak kita ini ada perubahan-perubahan yang signifikan terhadap apa yang kita inginkan terhadap
etika yang mereka akan perbaiki. Jadi memang kembali lagi untuk sekolah dasar ini adalah hal yang memang bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan. Apabila mereka sudah memiliki etika yang baik, pekerti yang baik, maka diharapkan kedepannya mereka akan menjadi bekal jadi seorang warga negara yang baik. Tentu kita tidaklah berdiri sendiri. Peran daripada lingkungan dan keluarga ini tidak dapat kita anggap remeh dan itu sangat penting. Demikian, Pak. Artinya perlu berkolaborasi, Pak, ya? Kolaborasi, benar, Pak. Ya, harus ada kolaborasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Sesuai dengan motonya Ki Hajar Dewantoro di Pusat Pendidikan. Barangkali demikian. Pak, terakhir, Pak. Tadi Bapak sudah menguraikan dari awal ya sampai akhir. Nah, kira-kira apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam memutuskan masalah dilema etika gitu, Pak? Nah, bisa disampaikan, Pak. Bahwa kita di sekolah sebagai seorang pendidik, apapun paradigma, apapun pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi diharapkan kita tidak tercerabut dari esensialnya, dari ruhnya pendidikan di sekolah dasar, yaitu membina akhlak dan budi pekerti mulia daripada anak-anak. Dan jauh daripada itu keteladanan contoh adalah hal yang sangat perlu bagi kita di sekolah, sesuai dengan yang selalu kita tahu, guru adalah yang digugu dan yang ditiru. Jadi contoh tauladan itu saya kira sangat penting untuk anak-anak. Terima kasih. Baik, Pak, kami ucapkan terima kasih banyak, Pak, atas waktu yang sudah diberikan. Kami doakan Bapak sehat walafiat gitu. Terima kasih, Pak. Dan mudah-mudahan visi sekolah kita, sekolah 008 yang menawan gitu bisa terlaksana, Pak, gitu. Dan ya mudah-mudahan ke depan ya visi sekolah yang sudah dirancang oleh Bapak beserta kawan-kawan bisa terwujud itu, Pak. Amin. Walaupun dengan pelan-pelan. Amin. Sekali lagi, Pak, kami ucapkan terima kasih banyak. Sukses juga untuk mesin. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ahmad Zen, calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya ditemani oleh kepala sekolah SDN 012 Sagulung, Bapak Imam MPD ya. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Izin, Pak, minta waktunya ini untuk mengganggu sebentar, bincang-bincang ringan nih, Pak. Oke. Temanya tentang apa? Dilema etika gitu. Nah, jadi kami ingin menggali nih informasi dari Bapak di sekolah ini, apa sih pengalamannya gitu dalam menyelesaikan dilema etika gitu. Ya. Nah, yang pertama, Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang pernah terjadi, yang pernah Bapak alami gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Kasus ini mungkin spesifiknya kepada seorang guru, Iya, Pak. di mana guru tersebut sering melakukan pelanggaran, istilahnya yang tidak masuk, tidak masuk. Nah, itu terjadi pada seorang guru dan dia harus mengajar, tapi dia kadang tidak masuk. Iya. Itu satu dilema bagi saya. Harusnya dia harus mengajar anak murid tapi tidak mengajar. Nah, itulah salah satu. Iya. Baik. Nah, selama ini Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama kasus-kasus yang Bapak alami gitu, dua kepentingan yang sama benar gitu, yang mengandung nilai kebajikan gitu. Saya itu berdiskusi sama guru yang lebih senior, Iya. ya, yang istilahnya saya tanyakan dulu sama guru-guru yang lama di sini, yang kebetulan saya memang yang sudah 2 kali di sini, jadi
tahu di mana saya yang bisa, yang istilahnya guru yang bisa dipercaya umumnya kan, ambil keputusan bertanya, tidak satu orang, mungkin 3 lebih gitulah. Ini begini, oke. Nah setelah itu baru saya panggil bersangkutan kalau benar. Dan itu juga saya beri surat peringatan, namanya surat teguran lisan ya. walaupun bentuknya tertulis. Jadi judulnya teguran lisan itu kepada sekolah ini menandatangani. Dan itu 3 kali baru kita beri surat teguran tertulis. Nah, terus itu 3 kali udah saya sampai layankan ke dinas pendidikan. Dan akhirnya guru tersebut ya mundurkan diri saja gitu. Baik. Nah, hal-hal apa saja Pak selama ini Bapak menganggap efektif ya dalam mengambil keputusan, terutama kasus dilema etika gitu? Yang menurut saya efektif itu kita tidak harus menjudge langsung, tapi kita harus bertanya dari setiap pihak apakah benar ini, dan setelah beberapa kita temui dan benar itu baru kita putuskan. Itulah saya istilahnya tidak langsung serta merta langsung menuju kepada si pelaku, tapi saya bertanya dan berdiskusi sama guru yang saya anggap bisa dipercaya. Baik Pak. Kira-kira Pak apa tantangan ya Pak selama ini Bapak dalam memutuskan kasus-kasus yang dilema etika gitu Pak, yang dihadapi apa gitu? Ya tantangannya ya guru bersangkutan itu memang kadang tidak merespon, sementara kita kurang guru, dia harus ngajar kan gitu kan. Nah dia responnya memang dia saya tanya benar rupanya memang tidak ada niat mau jadi guru kan. Itulah tantangannya. Ya kita suratin, dia cuekin gitu aja kan. Baru saya lengket ke dinas, baru dia baru dia sadar gitu kan. Kemudian Pak, dengan adanya tantangan itu dalam menyelesaikan masalah tersebut, apakah Bapak punya jadwal khusus atau mungkin langsung ditangani gitu masalah tersebut? Yang jelas jadwal khusus itu saya belum ada. Ya melihat dari perkembangan progres surat tadi itu kalau kira-kira sudah sampai waktunya ya harus panggil, minimal 3 kali gitu kan panggil. Nah, kalau jadwalnya memang saya ada, cuma sesuai dengan surat tersebut sampai 3 kali kita panggil, itulah kita berikan suratnya. Baik. Kemudian 2 pertanyaan terakhir Pak, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam mengambil keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Ya seperti saya katakan tadi, saya itu berdiskusi sama yang pertama seumur sama saya, kemudian bisa dipercaya orangnya kan. Lagi kita bertanya kepada bukan guru juga, mungkin tenaga pendidik, security, penjaga sekolah, itu saya tanyakan juga. Jadi itulah faktor-faktornya itu saya dapat informasi dari situ. Baik Pak, dari penjelasan dari Bapak tadi dari awal sampai akhir, kira-kira pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dalam dilema etika? Mungkin bisa disampaikan. Kalau pelajaran yang saya ambil ini, kita harus memutuskan itu tidak serta merta, kita harus berpikir 360 derajat. Mana tahu apakah kita yang salah, atau guru yang memang kadang guru itu kita nggak tahu guru itu benar, kita yang salah gitu kan. Jadi kita pikirkan
oh dia mungkin ada motor, ada apa gitu. Jadi kita harus berpikir jernih 360 derajat, nanti baru dengan kesaksian yang tersebut mengutarakan baru kita bisa. Memang dia mengaku akhirnya gitu. Iya. Itu menurut saya. Jadi kita tidak harus menjatuhkan hukuman kepada seseorang, di mana seorang tersebut memang pegawai kita dan kita membutuhkan untuk menjadi tersebut. Itu menurut saya. Iya, baik Pak Imam, kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya yang diberikan. Kami doakan mudah-mudahan Bapak sehat selalu gitu mengemban tugas ini, tugas negara ini, dan mudah-mudahan visi sekolahnya bisa tercapai tentunya. Tentunya anak didiknya bisa belajar nyaman, fasilitas juga bisa ya minimal bisa memadai, termasuk juga gurunya bisa juga enjoy gitu dengan jam mengajar yang cukup panjang gitu Pak. Sekali lagi Pak, terima kasih atas waktunya dan juga mungkin mohon doakan kami dalam menjalankan tugas ini calon guru penggerak angkatan 10 dan lulus. Amin. Ya Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak.